sepeda motor saya menuju Bukit Surowiti, ditemani oleh rekan saya Mas Rifan yang membantu saya menuju dan menunjukkan jalan menuju Bukit Surowiti. Di dalam perjalanan saya kali ini tidak menceritakan atau membahas tentang sejarah Bukit Surowiti. Saya yakin kisah-kisah dan sejarah tentang Bukit Surowiti sudah pasti banyak orang tahu, terutama dari golongan pejalan spiritual, karena memang sudah tidak asing di telinga para pejalan. Baik kisah Sang Wali Jawa dengan pertapaannya, atau tentang kisah cerita Raden Bagus Mataram yang membawa harta berpeti-peti, sehingga sampai ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Bukit Surowiti tempat mencari pesugihan sampai dengan mencari tuyul. Aduh, kok bisa ya sampai seperti itu ceritanya? Apa benar sudah ada buktinya yang dapat tuyul di sana? Pas di jalan tanjakan ini, terus terang aja aku nggak berani karena cukup tajam, curam, dan belokannya pokoknya menikungnya aduh mengerikan. Makanya saya lebih baik jalan kaki, nanti sampai di atas baru kita nyambung naik motor lagi. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah, sampai juga di kaki Bukit Surowiti di mana Kanjeng Sunan Kalijogo dulu pernah berada. Dan disinilah beliau bertapa di dalam Gua Langsih. Dan ini pertama kali saya menginjakkan kaki di Bukit Surowiti. Bersyukur ya Allah, ternyata sampai juga. Dalam perjalanan menuju pesanggerahan Kanjeng Sunan, saya melewati makam dari Raden Bagus Mataram. Namun karena tujuan awal saya ke Kanjeng Sunan, maka saya melewati makam Raden Bagus Mataram. Dan insya Allah kembalinya nanti saya akan mampir dan tawasul di sana. Jalan menuju pesanggerahan Kanjeng Sunan Kalijogo terus menanjak ke atas bukit yang jalannya pun hanya bisa dilalui oleh motor. Dan di atas sana terdapat juga pedusunan yang dulu kisahnya dusun tersebut dibuka atas inisiatif Kanjeng Sunan Kalijogo. Di Bukit Surowiti ini sendiri memiliki banyak gua. Selain daripada Gua Langse yang tujuan utama saya, ada Gua Macan dan Gua Jodo. Nah, gak mungkin kan saya masuk ke Gua Jodo. Sini aja, aku gitu. Setelah uluk salam, saya memasuki areal di mana pesanggerahan Kanjeng Sunan Kalijaga berada. Luar biasa, saya sampai di tempat ini tanpa izin dan ridhonya ya Allah. Mungkin nggak sampai ke sini ya. Sepi, nggak ada orang. Suasananya begitu menyejukkan hati, adem, ayem, tentrem. Saat memasuki area pesanggerahan, tiba-tiba hati saya sedih sekali. Terbayang perjalanan beliau yang amat luar biasa untuk menjalankan syiar agama, berjuang untuk negeri ini, membangun sebuah budaya yang sampai saat ini masih terus bertahan dan harus terus dipertahankan. Kanjeng Sunan, saya datang di tempat ini. Saya bisa menangis. Saya sedih
Bagaimana cara saya bisa menghormati leluhur saya? Hanya dengan saya datang napak tilas di mana perjuangan beliau dulu pernah ada. Satu doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamatkanlah negeri ini. Negeri ini diperjuangkan oleh leluhur-leluhur kami yang tanpa pamrih. Selamatkanlah bangsa ini. Jika aku bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangkitkanlah para leluhur-leluhur yang dulu telah berjuang dan memperjuangkan negeri ini untuk kembali membangun, untuk kembali memperjuangkan apa yang mereka pernah perjuangkan. Setelah selesai dari pesanggerahan, lalu saya berjalan menuju di mana letak daripada Gua Langsih. Di tempat inilah tempat yang penuh dengan sejarah dan kisah perjuangan para wali-waliullah yang harus kita jaga dan kita hormati. Tak jauh dari lokasi ini juga, di sebelah sana terdapat makam daripada Empu Supo Mandragi, adik ipar dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Di sini juga ada kisah kalau dulu Raden Bagus Mataram pernah membawa harta sampai 7 peti jumlahnya. Info itu juga saya ketahui bolehnya membaca dan melihat di kisah sejarahnya sih. Harta-harta yang dibawa oleh Raden Bagus Mataram itu untuk membangun kerajaan Demak pada waktu itu. Dan ceritanya ada beberapa peti yang masih tersimpan dan terkubur di tempat ini. Mungkin kisah itu ada benarnya, tapi untuk saya, karena saya tidak bertujuan untuk membahas masalah harta karun, ya saya fokus saja ke Gua Langsihnya. Saat ini saya sudah berada di anak tangga untuk turun menuju di mana pintu Gua Langsih berada. Kalau kita lihat dari atas cukup curam. Dan kita juga akan melewati jalan-jalan yang cukup sempit, juga cukup licin karena terdapat banyak genangan air dari dalam tebing-tebing. Saya juga nggak tahu ya kenapa tebing-tebing ini bisa mengeluarkan air walaupun hanya tetesan-tetesan. Juga di pinggir sebelah kiri nanti banyak terdapat jurang-jurang yang cukup curam, karena memang kita ini meniti tepian tebing-tebing ya. Jadi perjalanan ini menuju ke pintu Gua Langsih itu adanya di bibir-bibir tebing jurang. Kita bisa bayangkan bagaimana dahulu pada zaman Kanjeng Sunan Kalijogo berada di tempat ini. Tentu sesuatu yang amat sangat luar biasa, karena kondisi jalannya memang cukup licin. Jadi saya jalannya sambil duduk turun ke bawah. Licin sekali memang, banyak lumutnya juga. Maka sangat amat disayangkan jika generasi penerus tidak pernah tahu, apalagi tidak ingin tahu perjuangan-perjuangan leluhur kita
yang telah memperjuangkan bumi pertiwi ini, yang telah memperjuangkan tanah air yang sekarang ini menjadi Indonesia. Sungguh amat menyesal jika kita tidak sampai tahu perjuangan para leluhur-leluhur kita. Subhanallah, energinya luar biasa. Ini buat apa ya? Masya Allah. Pintunya ini ya? Ya Allah, kecil banget. Ini kita turun nih ke bawah. Allahu Akbar. Luar biasa. Sebentar ya, sebelum masuk aku tak mau lihat lorong yang di sebelah sana dulu. Mengagumkan. Di tempat ini dahulu Kanjeng Sunan Kalijogo bersama Kanjeng Sunan Bonang pernah berada, dan beliau bermusyawarah, berdiskusi untuk pendirian kerajaan Demak. Juga di sini Kanjeng Sunan Kalijogo membaiat para murid-muridnya. Jadi di tempat inilah sejarah Nusantara pernah diciptakan dan pernah ada. Jadi sangat amat luar biasa, auranya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sampai di sini nih ya, Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya leluhur. Izin ridhonya Allah, aku sampai tempat ini. Ini ke bawah berapa meter sih? Gelap banget ya. Agak ada lampu ini. Senternya dong, senter. Ini madep kepalanya kemana ya? Kejedutnya tuh. Dalam banget, bawahnya belum nyampe. Masya Allah, indah sekali tempat ini. Ya Allah. Di sini dulu Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Bonang serta para wali-wali pernah berkumpul, berdiskusi, bermusyawarah untuk merumuskan pendirian kerajaan Demak. Subhanallah, indah sekali. Sejarah yang amat luar biasa untuk bumi pertiwi kita. Saatnya Nusantara kembali bangkit bersama para leluhur.
Bagaimana kita tahu, apalagi kita ikut merasakan perjuangan para leluhur-leluhur kita pada zaman dahulu, jika kita tidak pernah tahu tempat mereka berkumpul, tempat mereka mengadakan pertemuan, tempat mereka mendiskusikan, mengambil keputusan untuk sesuatu yang sangat penting pada waktu itu. Maka amat sangat disayangkan jika keturunannya, anak cucunya, buyutnya, canggahnya tidak pernah mengetahui perjuangan para leluhur-leluhurnya. Sangat disayangkan. Bagaimana kita akan mencintai sejarah bangsa kita jika kita tidak pernah tahu perjuangan mereka, susahnya mereka. Untuk anak, cucu, keturunan, mari kita bergandeng tangan. Kita kembali ulik-ulik sejarah para leluhur kita yang telah berjuang untuk negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk semua rekan-rekan, dan salam jumpa di channel Petualangan Emak. Saya mau menceritakan perjalanan saya kemarin ke Bukit Surawiti di Gresik ya, dimana dahulu Kanjeng Sunan Kalijogo bertapa saat beliau sebelum menjadi waliullah dan setelah beliau menjadi waliullah. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang saya dapatkan di Bukit Surawiti. Kedatangan saya ke Bukit Surawiti itu ya karena di dalam batin saya ini ada hal-hal yang saya sangat amat penasaran dan ingin mengetahui kebenaran tentang cerita-cerita dan sejarah yang saya dengarkan atau saya lihat di beberapa informasi-informasi yang saya terima. Karena ada hal yang terus terang saja saya agak kurang meyakini ya kalau Bukit Surawiti itu dikatakan sebagai bukit yang tempat mencari pesugihan ataupun untuk tempat mencari tuyul, kan seperti itu ya. Dalam batin saya itu ada pertanyaan, apakah mungkin di mana dahulunya para waliullah di sana pernah berkumpul, dan juga di Bukit Surawiti itu di mana Kanjeng Sunan Kalijogo pernah bertapa, menjadi tempat yang sekarang ini didengang-dengungkan. Entah kebenarannya itu benar atau tidak, tapi kok sangat tidak pas ya kalau menurut saya. Jadi saya berangkat ke Bukit Surawiti. Singkat cerita ya, setelah saya sampai di Bukit Surawiti itu terus terang saya baru pertama kali ke sana dan wah luar biasa sekali ya kalau kita melihat sejarah leluhur-leluhur kita ya, khususnya beliau-beliau yang sudah berjuang memperjuangkan negeri ini pada zamannya. Beliau mensiarkan tentang agama, tentang budaya, tentang kultur-kultur kebudayaan yang ada di bumi Nusantara. Karena di sini Bukit Surawiti terkenalnya atau dikenal dengan pertapaannya Kanjeng Sunan Kalijogo, maka saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya saat berada di dalam gua Bukit Surawiti tersebut. Pada saat saya masuk ke dalam Bukit Surawiti itu, saya menemukan beberapa hal yang luar biasa menurut pengamatan batin saya ataupun menurut apa yang saya terima pada saat saya berjalan meniti tepian Bukit Surawiti. Itu kan kecil sekali ya jalannya ya, menuju ke pintu itu aja sudah cukup lumayan sulit ya, karena tebing-tebing yang di kirinya itu ada jurang yang cukup curam karena posisinya ada di atas, terus agak turun ke bawah juga, ntar naik ke atas, kan seperti itu. Dan itu hanya bisa dilalui cara jalan kita tuh berjejer gitu, tidak bisa berbarengan, jadi satu-satu.
Nah, kebetulan waktu itu saya berdua dengan rekan saya ke Bukit Surawiti itu. Saya dipandu oleh Mas Rifan pada saat saya menuju Bukit Surawiti. Ternyata saat saya melalui tempat tersebut, pada saat menuju ke pintu Gua Langsi, itu ada tempat di mana dulu Kanjeng Sunan Kalijogo pernah bermusyawarah dengan wali yang ada di Jawa Timur. Ya, kisahnya sih dengan beberapa wali ya, bermusyawarah untuk mendirikan Demak, Kerajaan Demak. Di situ juga beliau bermusyawarah dengan Raden Bagus Mataram, dengan Empu Supo Mandragi yang adik iparnya ya. Karena Empu Supo Mandragi menikah dengan adik daripada Kanjeng Sunan, Dewi Rasawulan ya. Di tempat itu luar biasa, auranya kuat sekali. Dan kembali bertanya di dalam perjalanan saya meniti menuju pintu Gua Langsi, apa iya tempat seperti ini dikatakan tempat mencari kesugihan atau mencari harta karun? Kalau mencari harta karun mungkin, tapi harta karun di sini bukan berupa benda, tapi harta karun yang luar biasa berupa ilmu yang sangat tinggi, yaitu ilmu mencari jati diri. Karena di Gua Langsih itulah saya mendapatkan berita atau mendapatkan pengalaman yang luar biasa, sangat luar biasa. Jadi waktu itu saya masuk ke Gua Langsi, itu pintunya kecil sekali, hanya cukup untuk satu orang, dan itu turun ke bawah melalui tangga kayu ya. Saya juga sempat wow, apa nih di dalamnya, bagaimana nih, karena saya terus terang saya tidak tahu dalam itu seperti apa. Akhirnya kami menuruni anak tangga. Setelah sampai di bawah, ternyata gua itu cukup besar ya, cukup banyak bisa menampung orang sih sebenarnya. Dan kebetulan saya bertemu dengan saudara perjalanan saya di dalam gua tersebut. Wah, sedih sekali. Kita berpelukan ya, bahwa ternyata pertemuan itu adanya di tempat yang luar biasa seperti Gua Langsih ini. Di situ kita bertemu dengan saudara seperjalanan, sempat sebentar kita bincang-bincang. Setelah itu saudara perjalanan saya naik ke atas karena beliau ingin melanjutkan perjalanan, dan saya bersama rekan saya ya, karena saya baru ya, saya sempat bingung juga. Cuman kebetulan teman saya pernah berada di sana. Saya tanya apa yang saya lakukan di sini, apa dulu, bagaimana, dan dia menunjukkan beberapa tempat. Ini Bunda, kita di sini dulu. Kalau kita mau duduk ke dalam ya, angga unggunya, adat kesopanannya ya, kita silaturahmi lah, nyambat istilahnya ya. Dan di sana terdapat sebuah batu yang itu pun luar biasa, energi positifnya luar biasa ya. Saya sempat pegang batu itu dan wow, di sana dinamakan batu menjangan. Bentuknya seperti batu, tempat kita senderannya tuh vertikal. Jadi batu tuh begini bentuknya, ini vertikal ke atas. Kalau kita teladani atau kita maknai, itu sesungguhnya luar biasa batu menjangan itu. Dan saya cari filosofi tentang menjangan. Ternyata mengapa batu itu dinamakan batu menjangan, ternyata filosofi tentang menjangan itu tidak salah. Ternyata Kanjeng Sunan menamakan batu itu batu menjangan karena diambil dari filosofi hewan yang bernama menjangan. Itu saya cari setelah saya keluar dari Gua Langsih. Nah, saya melanjutkan cerita saya tanya, kita kalau untuk tawasul, bermunajat dan hening di mana ya? Saya tanya gitu. Oh, ini Bunda ada jalan lagi.
wow, jalannya kecil sekali dan kita harus menunduk juga agak setengah miring jalannya karena banyak stalaktit ya, stalagmit atau stalaktit tuh yang tetesan batu yang runcing-runcing itu ada di atasnya. Kita harus menunduk, melewati melipir ya jalan itu dengan bawahnya tuh becek, demak becek itu karena banyak tetesan air. Kita menuju ke satu tempat yang ternyata tempat itu pun kecil. Mungkin kalau untuk duduk satu orang sebenarnya, tapi karena kita memaksakan, kita berdua dengan Mas Rifan, tapi Mas Rifan juga agak miring duduknya dan saya tepat berada di batu tersebut. Itu udah buntu ya, sudah paling akhir karena gelap sekali, saya tidak bisa ambil gambarnya dan saya juga ada perasaan kenapa sih harus diambil gambarnya. Saya menghormati beliau untuk tidak membuat video di sana. Akhirnya saya duduk, saya tawasul. Setelah saya tawasul, saya sampaikan sama Mas Rifan ini, Mas kita hening sebentar. Yuk kita coba mengkosongkan. Kita coba menyamakan frekuensi, gitu kan, seperti itu dengan kondisi keadaan di tempat ini. Saya hening. Pada saat saya hening itu tiba-tiba angin itu terasa muter di sekujur tubuh saya tuh, angin seperti angin berputar. Saya rasakan kok angin ya, padahal tempat ini kalau dibilang angin, jangkauan angin tuh jauh dan angin tidak mungkin masuk. Kalaupun masuk dari sela-sela pasti kecil banget gitu. Ini angin itu cukup besar memutari badan saya. Terus tiba-tiba kepala saya itu seperti disurung oleh angin, disurung begini, diminta maju. Karena saya tidak melihat kondisi saya duduk dan di depan saya apa itu saya tidak tahu. Ternyata sebuah batu yang menonjol. Sebuah batu yang menonjol. Jadi kening saya ini seakan-akan dipaksa untuk menyentuh batu itu oleh angin yang terasa mengitari tubuh saya. Saya itu diminta untuk begini, terus nih kening saya nih kena batu gitu. Wah dingin mak, batu saya gitu. Terus saya di sini ada gerak batin saya mengatakan bahwa ternyata saya disuruh begini gitu. Karena kalau bukan karena itu mungkin saya juga nggak tahu. Saya akan meditasi dengan badan tegak lurus tanpa saya tahu di depan saya apa. Karena gelap ya, ternyata sebuah batu besar yang menonjol dan pas banget posisinya kalau saya duduk tuh di kening saya gitu, batu itu bulat begini. Akhirnya saya taruh batu itu di kening saya gini atas rasa yang saya rasakan melalui angin yang menyurung saya untuk menyentuh batu tersebut. Akhirnya kening saya tempelkan ke batu. Saya kembali konsentrasi dan hening. Itu terasa aliran yang sejuk sekali, aliran yang rasanya nggak bisa saya sampaikan dengan ucapan ya, karena sejuk, nyaman gitu. Itu wajah saya terasa dingin sampai ke kaki, terus nyaman, terus saya diem, saya rasakan gitu. Batin saya bertanya, apa ya gitu terus. Karena jujur kita tidak pernah tahu kejadian akan terjadi apa dan bagaimana, saya tidak tahu apa ya gitu. Saya terus Allah, di sini seperti ada sesuatu yang pecah di kepala saya tuh, piar gitu. Seperti yang tadinya ini kalau katanya orang kalau katanya orang ini serasa kayak piar gitu. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini toh maksudnya gitu. Sulit ya saya katakan dengan kata-kata ya, karena itu bisa saya pahami untuk diri pribadi saya gitu, bahwa ini tuh ternyata seperti ada pelajaran yang saya terima tentang alam jagat diri saya, tentang diri pribadi saya dan alam jagat
semesta gitu, seperti ada apa ya, seperti saya menghadapi suatu gambar atau suatu lopian itu luar biasa, pokoknya luar biasa banget seperti itu. Terus ini otak saya kayaknya cer gitu, menangkap, melihat, merasakan sesuatu tuh encer gitu, kayak car gitu kan, kayak pecah begitu. Gitu, terkejut, terkesima, terkagum-kagum gitu. Oh gitu ternyata seperti itu. Terus saya diamkan begini sampai kembali netral ya, kembali terasa netral, darah mengalir, detak jantung saya kembali saya rasakan normal. Pada saat saya pecah car gitu tuh, serasa seperti itu tuh, saya nggak merasakan kayak nadi saya detak, itu enggak. Artinya udah nggak kepikir ke sana mungkin ya, karena saya terkesima dengan kejadian saat itu yang hanya hitungan detik sih sebenarnya, hitungan detik, tak gitu. Terus setelah saya bisa mengkondisikan saya ini ya, rasa kagum, rasa kaget, terus saya darah saya kembali normal, detak jantung saya pegang, sampai saya tuh pegang nadi saya, udah mulai normal. Baru saya tutup, saya permisi, saya nangis saya sama seperti pada saat saya di pesanggerahannya Kanjeng Sunan. Saya nangis, saya ini toh pengalaman, ini toh ternyata ilmu yang ada di dalam tempat ini. Seperti itu. Luar biasa pelajaran yang saya terima di dalam Gua Langsih. Jadi nggak ada tuyul, tapi memang harta karun yang tidak yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator, yang tidak bisa dihitung dengan kata-kata. Harta terbukanya sini nih, itu adalah harta karun. Saat itu saya selesai, saya tutup, saya pamit, izin. Alhamdulillah wa syukurillah. Insya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan kesempatan kepada aku untuk turun masuk ke dalam Gua Langsih. Untuk saya duduk di mana dulu leluhur saya, yang Kanjeng Sunan Kalijogo pernah berada di tempat ini, pernah duduk di tempat ini, dan batu inilah di mana dulu beliau pernah bertapa, meditasi, tafakur, pencarian. Seperti itu. Jadi saya tidak pernah terbesit di dalam pikiran saya bahwa tempat itu mencari tuyul, tidak ada. Tempat itu murni, bersih kalau kita paham. Datang ke situ jangan bawa masalah. Jangan punya keinginan untuk mencari harta karun. Jangan punya keinginan untuk hal-hal yang aneh-aneh. Datang ke sana untuk kita mengetahui, mohon petunjuk atas izin dan ridhonya Allah. Mohon petunjuk kepada leluhur kita yang dulunya pernah berada di sana. Apa sesungguhnya tempat ini? Namun karena sejarah yang beredar sudah seperti itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi cukup sebagai saya, pribadi saya, bahwa pelajaran ilmu yang saya terima di Gua Langsih itu adalah pelajaran dari Allah. Seperti itu. Banyak sekali rahasia yang terpendam, tersimpan di Gua Langsih. Harta karun iya, tapi bukan benda. Tapi tempat itu kalau kita pegang memang banyak serpihan-serpihan, kilatan-kilatan. Kalau kita melihat dari mata sini, mata yang satu, hidupkan pineal gland yang ada di tengah-tengah antara mata kita. Nih, buka ini, buka cakra ini, buka ini. Kita akan melihat tentang Gua Langsih yang sebenar-benarnya. Jangan lihat dengan mata ini. Jangan lihat dengan pikiran, tapi lihat pineal gland yang sebesar biji kacang ini. Hidupkan itu.
maka kita akan dibukakan oleh Allah tentang gua Langsi. Insya Allah kebangkitan Nusantara, jika mereka yang paham mau bertanya pada diri pribadi yang ada di dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang mengatakan dirinya paham tentang perjalanan hidupnya. Banyak tempat-tempat para leluhur-leluhur kita yang sesungguhnya masih hidup. Tempat tersebut masih hidup. Tanda petik. Pahami. Jangan mencari macam-macam. Jangan mencari harta karun. Harta karun yang sebenar-benarnya adalah yang tidak bisa dinilai dengan kalkulator, yang tidak pernah ada harganya. Ini, kalau ini kita terbuka, bersih, datang ke satu tempat di mana dulu leluhur kita pernah berada. Leluhur-leluhur kita datang ke tempat itu tidak kebetulan. Bukan karena kebetulan. Saya yakin sekali bukan karena kebetulan, karena petunjuk, karena dia paham, dia tahu. Jadi jangan kotori tempat-tempat yang dimana leluhur-leluhur kita yang bersih, yang suci, yang sudah memperjuangkan Nusantara ini dengan hal-hal yang tidak baik. Ayo, jernihkan hati dan pikiran pada saat kita duduk meditasi hening. Jangan memikirkan hal-hal yang urusan duniawi. Maka insya Allah kita akan dibimbing, kita akan diberikan petunjuk atas izin dan ridhonya Allah dan syafaatnya Rasulullah melalui para leluhur-leluhur kita. Dan yakin leluhur saya, leluhur kita semua itu masih ada. Beliau hidup. Mungkin jasad beliau sudah terkubur, jasad beliau sudah kembali melebur menjadi angin, api, air, dan tanah. Tapi ruh tidak pernah mati, ruh abadi. Bagaimana kita yang masih hidup, yang masih diberi kesempurnaan jasad waruhi untuk bisa menyatu menjadi satu frekuensi yang sama, mengetahui masa lalu, apa yang terjadi agar tidak salah. Demikian, terima kasih.